Om Swastiastu. Ajaran catur asrama dalam kehidupan. Ajaran catur asrama dalam kehidupan. Oleh Desak Putu Sapitri. SD Negeri 5 Tegalalang. A. Pengertian catur asrama. Catur asrama ialah 4 tahapan perkembangan hidup manusia dalam agama Hindu. Menurut Jelantik Oka, kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur dan asrama. Kata catur berarti 4 dan kata asrama berarti pertapaan. Jelantik Oka, 2009-53. Tahapan kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Tatanan itu mendukung perkembangan rohani seseorang. Perkembangan rohani berproses mulai dari bayi, muda, dewasa, sampai tua. Sebagian tahapan sudah kita jalani dan wajib diikuti secara tekun, agar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup mudah tercapai. Dalam Sila Krama Sloka 3, menyebutkan, catur asrama ngaranya Brahmacari, Grahatha, Wanaprastha, Biksuka, Nahantang catur asrama ngaranya. Terjemahan. Yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grahatha, Wanaprastha, dan Biksuka. Demikianlah yang bernama catur asrama. B. Bagian-bagian catur asrama meliputi Brahmacari, Grahasta asrama, Wanaprastha asrama, Biksuka atau sanyasin. Demikianlah bagian-bagian dari catur asrama. Yang pertama yakni Brahmacari asrama. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Brahma dan Cari. Kata Brahma berarti ilmu pengetahuan, pengetahuan suci. Sementara kata Cari artinya tingkah laku atau perbuatan dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Jadi, Brahmacari berarti tahapan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari atau Brahmacarya dikenal juga dengan istilah hidup aguron-guron atau asewaka guru. Dalam Kekawin Niti Sastra Sargah 5 disebutkan, Takita Kining Sewaka Guna Widya, yang artinya bahwa seseorang yang sedang menuntut ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan sebagai fondasi atau dasar untuk menempuh tahapan kehidupan berikutnya, seperti Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Demikianlah pengertian dari Brahmacari asrama. Pengertian dari Grahasta asrama. Grahatha asrama adalah tahapan kehidupan membina rumah tangga setelah melalui proses upacara perkawinan. Kata Graha artinya rumah atau rumah tangga, sedangkan kata stha artinya mendirikan atau tinggal. Adi, tingkat atau tahapan hidup Grahatha artinya mendirikan rumah atau tinggal di rumah. Oleh karena itu, orang yang sudah Grahatha sebaiknya tinggal di rumah tersendiri atau membangun rumah bagi keluarga mereka sendiri, membina rumah tangga secara mandiri. Kewajiban yang patut dijalankan dalam tahapan membina rumah tangga, yaitu A. Meneruskan keturunan, B. Membina rumah tangga, C. Menciptakan kehidupan bermasyarakat, dan D. Menjalankan pancayajna. Pada tahapan yang ketiga disebut dengan Wanaprastha asrama. Adapun yang dimaksud dengan Wanaprastha terbentuk dari 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu wana, yang memiliki arti pohon kayu, hutan, atau semak-semak belukar, dan kata prastha sendiri memiliki arti berdoa atau berjalan terdepan dengan cara yang baik. Dengan demikian, pengertian Wanaprastha dapat kalian pahami sebagai keadaan manusia yang sedang berada di tengah hutan yang penuh pohon atau semak belukar. Kegiatan mengundurkan atau mengasingkan diri dengan hasrat agar jauh dari dunia ramai yang penuh akan kesenangan. Seseorang yang menjalankan tahapan Wanaprastha harus mampu menguasai dirinya dari unsur yang disebut dengan triguna. Unsur triguna yang harus dihindari utamanya guna rajas, ego, ambisius, serta agresif, dan guna yang disebut tamas, malas, lamban, dan bodoh, serta mengutamakan unsur satwam, tulus, tenang, baik dan bijaksana,
sehingga diberkahi oleh Hyang Widiwasa. Demikian yang dimaksud dengan wanaprastha asrama. Pada tahapan terakhir, disebut dengan bhiksuka atau sanyasin. Adapun kata bhiksuka berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Brahmana, tingkatan kehidupan yang keempat. Ia tidak boleh memiliki apapun dalam pengabdiannya di hadapan Hyang Widiwasa, masyarakat, dan seluruh ciptaan Hyang Widiwasa. Bhiksuka adalah tingkatan hidup terakhir yang dalam hal ini sudah tidak terikat lagi oleh ikatan dunia material. Ia hanya memiliki hasrat dengan maksud mengabdikan diri kepada Hyang Widiwasa. Pengabdian melalui penerapan ajaran-ajaran yang bersifat dharma dari kitab suci dan ajaran tingkah laku atau kesusilaan maupun kesucian. Seorang bhiksuka selalu bertingkah laku baik, bijaksana, dan sifat lainnya yang membuat orang lain di sekitarnya berbahagia dan damai. Demikianlah keempat bagian-bagian dari catur asrama dalam kehidupan. Selanjutnya pada bagian C. Catur asrama dalam kehidupan. 1. Kehidupan Brahmacari asrama. A. Kewajiban terhadap guru swadhyaya. Kehidupan Brahmacari asrama selalu terkait dengan kegiatan belajar yang giat. Agar tahapan ini bisa berlangsung dengan baik maka seorang sisya, murid, mesti dituntun oleh guru, acarya, yang akan membukakan jalan pengetahuan baginya. Guru yang utama dalam Hindu adalah Hyang Widiwasa. Ia juga disebut sebagai guru swadhyaya. Semua perintahnya harus ditaati, begitu juga semua larangannya harus dijauhi. Inilah cara untuk berbakti kepada guru swadhyaya. B. Kewajiban kepada guru rupaka. Sebagai seorang putra atau putri yang baik sudah seharusnya menyadari tanggung jawab orang tua kalian. Mereka menjaga dan merawat kalian dari sejak lahir tanpa mengeluh. Tak akan ada yang dapat menggantikan jasa kedua orang tua yang sangat mulia. Ibu yang mengandung dan melahirkan kalian sampai mempertaruhkan hidupnya. Ayah yang berjuang dengan bekerja keras untuk membahagiakan kalian, buah hatinya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak kalian wajib berbakti dengan tulus ikhlas kepada kedua orang tua. B. Kewajiban kepada guru rupaka. Sebagai seorang putra atau putri yang baik sudah seharusnya menyadari tanggung jawab orang. Selanjutnya, C. Kewajiban kepada guru pengajian. Kehidupan Brahmacari asrama tidak bisa dipisahkan dari peran guru yang mendidik di sekolah. Guru bertugas mengajar, melatih, dan mendidik di sekolah dalam ajaran agama Hindu disebut guru pengajian. Guru pengajian memiliki tugas yang mulia. Oleh karena itu, kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah adalah disiplin, tekun belajar, hormat kepada guru, dan menaati perintahnya. Dengan berbakti kepada guru pengajian maka kesuksesan akan dapat kalian raih. Sebagaimana bagian D, kewajiban kepada guru wisesa. Pada kehidupan Brahmacari asrama kalian juga wajib menaati guru wisesa. Guru wisesa adalah guru yang berasal dari pemerintahan, misalnya presiden, gubernur, bupati, wali kota, polisi, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Semua guru tersebut wajib kita hormati, karena berkat jasa-jasa mereka kehidupan kita berjalan baik. Menghormati guru wisesa dapat dilakukan dengan cara menaati aturan dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, membayar pajak, menghormati jasa pahlawan, menjaga fasilitas umum, menaati setiap aturan yang ada, dan menjaga keharmonisan antar sesama umat. Selanjutnya akan dijelaskan bagian kedua. Kehidupan Gahatha asrama. Pada tahap kehidupan ini, pembahasan akan fokus mengenai orang tua kita yang disebut ayah dan ibu dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Terdapat 5 kewajiban ayah dan ibu kepada anaknya yang disebut Pancawida meliputi 1. Sang Ametwaken, artinya melahirkan anak untuk meneruskan generasi umat manusia. 2. Sang Nitya Maweh Binojana, artinya orang tua wajib memelihara anaknya dengan memberikan makan dan minum, tentunya sesuai dengan kebutuhan gizi anak. 3. Sang Mangupadhyaya,
Artinya ayah dan ibu wajib memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai batas kemampuan orang tua menyekolahkannya. 4. Sang Anyangaskara yang bermakna bahwa ayah dan ibu wajib melakukan upacara-upacara manusa yagna bagi anak-anaknya dengan tujuan menyucikan atma dan stula sarira. Upacara-upacara itu dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai lahir, besar, dan dewasa. 5. Sang Matulung Urip Rikalaning Baya yang bermakna bahwa ayah dan ibulah pembela anak-anaknya bila menghadapi bahaya, menghindarkan serangan penyakit, dan menyelamatkan nyawa anak-anaknya dari bahaya lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan 3. Kehidupan Wanaprastha Asrama. Tahap ini baru dapat dilakukan apabila seseorang sudah mempunyai anak yang telah menginjak dewasa, sehingga orang tua sudah bebas dari kewajiban berupa tanggungan. Jadi, Wanaprastha adalah fase kehidupan dalam rangka menemukan ketenangan rohani dengan mulai menjauh dari kemewahan atau keterikatan dunia. Pada tahapan Wanaprastha ini, anak dan cucu yang telah menginjak dewasa mengambil alih kewajiban orang tua dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang sudah berada pada tahapan Wanaprastha sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi kehidupan duniawi. Orang dalam tahapan ini pula sudah tidak lagi mencari harta, kekayaan, maupun kama, hawa nafsu yang mengikat. Adapun manfaat menjalankan hidup Wanaprastha antara lain: A. Mendapatkan ketenangan batin, rohani, dan jasmani, badan. B. Pengabdian dan berbagi kebajikan dengan sesama. Dan C. Menjauhkan diri dari segala keterikatan yang bersifat keduniawian. Di zaman saat ini, kehidupan Wanaprastha tidak perlu dengan menyepi di hutan, akan tetapi dilakukan pada diri masing-masing terlebih dahulu. Misalnya, dengan berbuat baik bagi masyarakat atas dasar ajaran ahimsa, kasih sayang tanpa kekerasan, membaca kitab suci Weda, dan melaksanakan ajaran agama Hindu. Demikianlah pengertian bagian-bagian catur asrama dan catur asrama dalam kehidupan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya tutup dengan Paramasyanti. Om Shanti 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 Om